Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu ta'ala bil huda wa dinil haq faballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, berjumpa kembali di channel Miftah Reja, channel ilmu pendidikan dan pengetahuan secara online. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini ya? Mudah-mudahan Anda dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada materi PAI online kita kali ini, kita akan membahas tentang masalah bab toharoh ya, yaitu bab bersuci. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas bab toharoh secara detail ya, mulai dari pembagian toharoh dan macam-macam toharoh, bentuk-bentuk toharoh sampai kepada akhir dari bab toharoh ini. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya sebatas secara spesifik saja ya. Dan ini sangat penting, materi sangat penting, dan ini bagian dari toharoh itu sendiri. Apa itu? Ya, kita akan membahas tentang bahaya kencing sembarangan. Nah ini, bahaya kencing sembarangan serta apa sih ancaman bagi kelestarian alam dan hukuman Allah bagi para pelakunya. Nah, baik teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Nah ini, ya mungkin teman-teman sudah sering melihatnya, sering melihat fenomena seperti ini. Ya, ini adalah kencing sembarangan. Kencing sembarangan sudah menjadi hal yang biasa, dianggap biasa saja. Apalagi mohon maaf bagi kaum laki-laki, karena memang dia seorang laki-laki, akhirnya dia bebas begitu saja. Ya, ini perlu kita luruskan kembali, perlu kita memberikan pendidikan gitu ya. Karena apa? Karena saya lihat ini kencing sembarangan ini akan terus diestafetakan dari generasi ke generasi manakala tidak ada yang mengingatkannya. Walaupun sebenarnya materi ini sudah ada, sebenarnya sudah banyak asatid yang membahas masalah ini, sudah banyak dosen yang membahas masalah ini. Ya, akan tetapi mungkin karena tadi manusia memang perlu diingatkan terus, maka kita akan terus mengingatkannya. Ya, nah, mudah-mudahan dengan materi kuliah kali ini kita bisa mendapatkan pencerahan. Ternyata kencing sembarangan itu begini loh, nggak boleh, dan apa sih dampaknya. Nah ini penting. Barangkali berapa banyak orang yang masih melakukan hal-hal tersebut, barangkali dia belum tahu ilmunya, belum tahu dampak negatifnya, apa yang akan dia terima gitu ya. Baik, yang pertama, ancaman bagi kelestarian alam. Dengan kencing sembarangan, ini akan merusak ekologi atau lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wahid dalam sebuah tulisannya. Beliau mengatakan air kencing diidentikan dengan bahan perusak ozon. Ya, jadi air kencing itu merusak ozon. Lapisan ozon ternyata hari ini sudah bolong sebesar benua Australia. Ya, saya lihat di beberapa situs bahwa lapisan ozon sekarang sudah memiliki lubang yang sangat luas sekali, ya. Nah, hak-hak ekologi sosial secara umum publik yang memanfaatkan keaslian, kesejukan dan kenyamanan kekayaan alam akan hilang. Karena apa? Dikotori dan didestruksi oleh air kencing. Dalam ranah tersebut, air kencing kita telah menjadi limbah yang menciptakan atau melahirkan dosa publik. Sebab dari air kencing itu kepentingan kesehatan psikologis masyarakat terusik. Ya. Nah, jadi kencing sembarangan memang sudah menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi hal yang biasa. Kalau hal ini kita biarkan saja, maka perbuatan ini akan merusak ekologi atau lingkungan hidup. Mengapa demikian? Coba saja kalau kita lihat ya, pernah kita mungkin berjalan jogging dari pagi ya ke taman kota, ke stasiun, tempat-tempat yang harusnya nyaman dan menyamankan itu, tiba-tiba kita terusik dan terganggu gara-gara apa? Gara-gara bau pesing yang menyengat, ya. Di pasar segala macam, Masya Allah, sudah bau. Kalau dalam kata orang Sunda, bau tujuh rupa, katanya bau. Wah, semuanya. Terutama yang menyengat itu adalah bau pesing. Ya. Menurut Maman Abdurrahman, Profesor Dr. Maman Abdurrahman dalam bukunya Memelihara Lingkungan dalam Ajaran Islam, seseorang itu memerlukan 0,5 liter udara bersih untuk dihirup. Ya, kalau seandainya seseorang itu diprediksi bernafas dalam satu hari sebanyak 20 kali. Artinya apa? Seseorang itu membutuhkan 14.400 liter udara bersih loh ya, 14.400 liter udara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya udara itu sudah tercemari dengan tadi
dengan zat-zat kotor yang terkandung di dalam air kencing tadi. Lapisan ozon aja sudah bisa rusak kok dengan apa namanya dengan air kencing ini, ya. Apalagi dihirup oleh kita, masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam paru-paru kita, akhirnya apa? Paru-paru kita kotor, ya. Hari ini bukan bukan dari air kencing saja, asap rokok, ya, asap kendaraan, asap-asap yang dihasilkan dari pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab tuh, ya. Pabrik itu harusnya memikirkan bagaimana limbah itu jangan sampai merusak kelestarian alam. Sudah merusak kelestarian alam, merusak pula kesehatan manusia. Ini kan double crime namanya, double dosa, dosanya double gitu. Nah, 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 Islam, ya, Islam sudah jauh hari, ya, 1400 tahun yang lalu Islam sudah memperhatikan masalah ini. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala melalui apa namanya melalui nabinya Rasulullah SAW telah menyampaikan sebuah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang lingkungan hidup. Lihat dalam surat Al-Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Ya, subhanallah, ya. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita bahwa Islam sangat sangat concern di dalam masalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup kan teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa lingkungan itu kan berbicara tentang alam, ya, tentang alam sekitar, tentang gunung, air, sungai, dan manusia yang sebagai pemegang roda kehidupan ini, itulah yang akan menikmati sebenarnya menikmati dan mengelola lingkungan hidup ini. Ada air. Lihat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah air. Nah, Anda bisa lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Al-Baqarah, Al-Waqiah, Al-Mulk, An-Nahl ayat 10. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang gunung, bagaimana fungsi gunung. Fungsi gunung sebagai pasak, ya, sebagai paku bumi lah, ya. Itulah gunung. Tapi hari ini apa yang terjadi? Gunung diambil manfaatnya sampai keterlaluan lah gitu, ya. Mengambil sedikit mungkin nggak jadi masalah lah untuk diambil manfaatnya. Tetapi jangan sampai gunung-gunung dihancurkan, ya. Bahkan ada satu perusahaan yang sengaja menghancurkan satu gunung demi apa? Mengeksploitasi, ya, apa namanya yang terdapat dalam gunung tersebut. Lihat dalam surat Al-Naba, Abasa, Al-Naziat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan pohon, buah dan kebun. Masya Allah. Jadi hari ini para petani, Anda yang sudah memiliki kebun di rumahnya, Anda adalah para pejuang lingkungan hidup. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam masalah sungai. Ini sungai, bagaimana kita harus menjaga sungai, ya. Wa tajri min tahtihal anhar. Ini semuanya Allah sekali lagi teman-teman, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Islam sangat 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 perhatian sekali terhadap masalah lingkungan hidup. Lantas bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, ya? Nah, sebagai makhluk yang beragama, apalagi manusia, seorang muslim yang nilai-nilai kehidupannya itu didasari dengan nilai-nilai agama Islam, ya, nilai-nilai iman, maka salah satu bentuk penjagaan kita terhadap lingkungan hidup adalah tidak kencing sembarangan, ya, tidak kencing sembarangan. Kenapa? Karena kalau kita kencing sembarangan, maka secara tidak langsung kita sudah membuat dosa publik tadi, sudah berbuat dosa, ya. Nah, dalilnya mana teman-teman? Lihat, eh, di hadapan para sahabat, oke, okay. Di hadapan para sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah 3 macam perbuatan terkutuk, yaitu buang air di tempat mawarid yang didatangi orang, seperti air atau sungai, jalan dan tempat-tempat orang berteduh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, nah ini kemudian kalau kita ilustrasikan dari dalil tersebut bahwa salah satu bentuk penjagaan seorang manusia atau seorang muslim dalam menjaga lingkungan hidup adalah tidak kencing sembarangan, ya, tidak kencing di pinggir jalan yang dimana tempat jalan itu adalah tempat berlalu lalangnya orang, tidak kencing di bawah pohon, tempat berteduhnya orang. Mungkin karena dulu tidak ada rest area, ya, dan tidak ada toilet, maka pohon-pohon itu adalah tempat istilahnya para para musafir gitu, ya. Apalagi pohon yang
yang dimana diambil manfaatnya, ada buahnya. Misalkan Anda kencing di buah pohon mangga yang sedang rindang. Waduh, hati-hati ini para petani mangga akan terusik dengan akibat ulah Anda ini. Ya, kemudian di tempat mata air. Nah ini teman-teman jangan sekali-kali kencing di tempat mata air yang dimana mata air ini akan diambil manfaatnya oleh orang lain, seperti untuk berwudu, bersuci, mandi, memasak. Nah ini nggak boleh. Ini sudah sudah ada aturannya. Kalau Anda melakukannya berarti Anda dosa. Ya, Anda sudah melakukan dosa. Ya. Nah, bagaimana jika terpaksa buang air di jalan? Nah, Islam memberikan solusinya. Apa itu solusinya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, jangan menampakkan aurat kepada orang lain ketika buang air. Usahakan mencari tempat yang tertutup. Nah, ini dia. Ya, ketika Anda sudah memang dalam perjalanan, misalkan ya, tiba-tiba Anda pengen kencing atau buang air besar yang lainnya, maka perhatikan tempat-tempat itu. Anda jangan sampai membuka aurat ya. Apalagi teman-teman hari ini kan sudah dipermudah ya. Ada rest area, ada pom bensin. Artinya di sana ada di pom bensin itu ada tempat istirahat, ada toilet umumnya. Itu kan sudah dipermudah ya. Jadi tidak ada alasan lagi sekarang Anda harus kencing sembarangan. Ini perbuatan yang tidak baik lah ya. Bahkan mengandung dosa. Nah, dan lebih bahaya lagi nih, sudah buang air sembarangan, tidak cebok, tidak bersuci, ya. Ini ada ancamannya. Apa ancamannya? Itu dapat siksa dalam kubur, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika beliau melewati dua kuburan, yang satu beliau tutupi dengan daun seraya bersabda, kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa. Seorang disiksa karena mengadu domba orang, dan yang seorang lagi karena tidak beristinja dari air kencingnya. Lihat ya, tidak beristinja teman-teman, ya, tidak beristinja. Saya garis bawahi di sini, tidak beristinja ya, tidak beristinja dari air kencing. Ini bahaya sekali, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan Pak, saya di jalan tapi nggak ada air, pertanyaannya seperti itu. Maka saya jawab, pertama Anda kenapa kencing di jalan gitu ya. Coba kalau Anda kencingnya di rest area atau di tempat toilet tadi, mungkin akan Anda dapati tempat alat bersuci. Oke lah, tapi kalau misalnya memang di jalan tidak ada air, maka para ulama telah bersepakat ya mengklasifikasikan alat-alat bersuci. Artinya apa? Ketika tidak ada air, Anda bisa menggunakan fasilitas yang lain yang sudah menjadi disyariatkan oleh Allah untuk bisa digunakan untuk bersuci. Ya, salah satunya adalah tanah, ada batu, ada tisu. Kalau Anda misalkan sedang berpergian menggunakan pesawat terbang dan tidak ada air di toiletnya, maka ada tisu. Nah, tisu ini bisa dijadikan alat bersuci dan ada daun kering. Nah, ini ketika memang kita tidak menemukan air. Artinya Anda harus melakukan cebok atau bersuci ini dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, sebagai penutup ya teman-teman, Islam sudah menunjukkan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya tidak kencing sembarangan. Artinya kalau seandainya manusia ini sudah menjalankan nilai-nilai Islam yang benar, maka subhanallah, ini akan tercipta sebuah tatanan peradaban yang luar biasa, peradaban yang yang terarah, yang baik ya, peradaban yang baik ya, tidak kencing. Sekarang mohon maaf, kalau apa sih bedanya kita dengan binatang? Kucing, lihat ya, anjing misalkan, dia kan anjing sembarangan kencingnya. Kita kan nggak mau tentunya disamakan dengan binatang. Tapi kenapa hal itu terjadi? Nah, kita sebagai seorang muslim harusnya memiliki nilai-nilai itu, ya. Jangan malu dengan para tokoh non-muslim yang mengkaji tentang nilai-nilai ajaran Islam. Nah, salah satunya adalah Pangeran Charles. Dalam satu kesempatan di Universitas Oxford, beliau mengatakan menghimbau masyarakat dunia agar mengikuti ajaran Islam dalam menjaga lingkungan. Dalam Al-Quran tidak ada pemisahan antara manusia dan alam. Ya, terlepas dari apakah beliau memang muslim atau tidak muslim, yang jelas kita mengambil hikmahnya. Seorang non muslim saja gitu ya, seorang non muslim saja mengkaji bahwa nilai Islam itu kalau diterapkan itu akan dapat menjaga nilai-nilai peradaban gitu. Nah, terakhir sebagai penutup, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari teman-teman ya, kita mulai hari ini janganlah kencing sembarangan. Agar apa? Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sempurna.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.